zaman logam, artinya sudah ditemukan di Kerinci berupa nekara-nekara perunggu yang didapatkan di situs-situs yang terdapat di Kerinci. Itu artinya Kerinci itu sudah tua, artinya sudah didiami oleh penduduk setempat, sehingga penduduk yang lain itu membawa beberapa kebudayaan mereka dari corak pertanian, dari corak peralatan-peralatan dan lain segala macamnya. Nekara-nekara yang ditemukan itu sudah masuk kepada zaman logam 500 sebelum Masehi, dan juga dibuktikan juga dengan beberapa tulisan aksara-aksara rencong misalkan, yang berhubungan juga dengan aksara hulu, aksara rejang lebong dan lain semacamnya. Artinya ketika mereka migrasi, tentu saja mereka membawa kebudayaan-kebudayaan berupa tulisan-tulisan dan tinggalan-tinggalan yang mereka tinggalkan sebagai penanda bahwa Kerinci memang sudah ada kebudayaan, corak kebudayaan yang terdahulu seperti itu. Oke, baiklah. Jadi tadi dikatakan imigrasi. Memang teori imigrasi penduduk Indonesia, Austronesia itu datang dari Yunan. Tapi Muhammad Yamin mengatakan bahwasanya manusia Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Kalau kita balik, migrasi itu datang dari mulai dari Pulau Sumatera menyebar ke daerah lain, karena kita tidak mengkaji arkeologi sekarang bahasa ya. Salah satu contoh saya ambil itu kata kumo. Kalau Kerinci menyebutkan ke sawah itu kumo. Kalau kita lihat dalam sistem kebudayaan itu adalah padi ladang, huma. Berarti belum ada sistem pengairan. Nah, itu salah satu contoh bahwasanya bahasa menjadi salah satu bukti bahwa peradaban itu sudah ada. Kemudian di Kerinci terbagi beberapa dialek. Kalau kita katakan bahwasanya terjadinya migrasi Austronesia, kita tidak menjumpai bahasa-bahasa Kerinci yang persis sama pada daerah lain atau bahasa Melayu. Nah, menurut bahasa Minangkabau yang kita ambil salah satu contohnya tetangga yang paling dekat Minangkabau dan Jambi. Ini kalau kita lihat segi bahasa bertolak belakang. Nah, bagaimana menurut Pak Ringki ini? Memang asumsi dari beberapa peneliti sudah banyak membuktikan bahwasanya migrasi dari Austronesia, penduduk Austronesia itu berasal dari Yunan, dataran tinggi Yunan. Kemudian mereka bermigrasi ke Filipina, kemudian ke Kalimantan, kemudian menyebar ke Sumatera. Itu hanya sebatas asumsi, dan juga mereka memberikan fakta-fakta secara akademis untuk membuktikan bahwasanya penyebaran bangsa Austronesia itu dari Yunan. Tetapi di Kerinci kita lihat memang sudah ada peradaban sebelum itu. Saya meyakini bahwasanya memang sudah ada penduduk lokal yang sudah di Kerinci, kemudian datanglah dari beberapa bangsa yang bermigrasi itu berasimilasi baik kebudayaan maupun kebahasa. Saya pernah menulis bahwasanya migrasi bahasa Indonesia terhadap bahasa Kerinci itu ada beberapa kata yang lebih mirip baik dari bentuk dan makna, seperti kata ma'i. Di dalam bahasa Austronesia, ma'i itu artinya ayo atau kemari, seperti itu. Tapi dalam bahasa Kerinci juga didapat hal yang seperti itu. Artinya ada beberapa asumsi yang menyatakan hal seperti ini, seperti memang benar-benar bahasa secara kebetulan itu sama, dan juga secara asimilasi akan berbaur seperti itu. Bahasanya akan berbaur dan juga akan bercampur,
sehingga dituturkan oleh masyarakat secara sporadis, sehingga bahasa tersebut menjadi bahasa satu kesatuan yang utuh dari bangsa Austronesia tersebut. Jadi dalam bahasa Kerinci ini memang penduduknya sudah ada, kemudian datang dari beberapa migrasi kebudayaan. Bisa diasumsikan bahwa mereka tidak langsung masuk, tetapi juga melalui perantara dari orang lain untuk menyebarkan kebudayaan lain ke dalam suku Kerinci tersebut. Hal ini dibuktikan dari beberapa naskah-naskah yang mengatakan bahwa adanya migrasi atau asimilasi percampuran dari beberapa penduduk yang menetap dan membuat sebuah kebudayaan yang utuh di Kerinci. Tentang dialek di Kerinci. Nah, di sini belum diinventarisasi berapa jumlah dialek yang ada di Kerinci. Yang dipastikan karena itu harus menggunakan salah satu kajian akademik dengan kajian dialektologi untuk melihat status dialek yang eksis di Kerinci. Memang unik, ada beberapa dialek seperti dialek Sula, dialek Tanjung Pau, dialek Semerap, dialek Pulau Sangkar mempunyai keunikan tersendiri. Seperti dalam bentuk fonem Eshwa, ada yang mengatakan asik, ada yang mengatakan asyik, sehingga fonem-fonem tersebut itulah yang dikatakan oleh peneliti seperti Adelar, yaitu divergent phonological characteristic. Artinya ciri-ciri yang berbeda dari karakteristik yang berbeda dari sebuah fonologi, unsur-unsur fonologinya. Itu. Berbeda dengan Minangkabau karena kultur dan budaya sangat berbeda, apalagi dengan Melayu Jambi, tentu banyak sekali perbedaannya. Artinya bahasa Kerinci itu setara dengan bahasa Minangkabau, setara dengan bahasa Melayu. Artinya ada bahasa Melayu ini berkembang seperti Melayu Jambi, Melayu Seberang, Melayu Sarawangun, dan lain semacamnya. Itu dikelompokkan dalam bentuk Melayu, tetapi tidak bisa dikelompokkan dalam bahasa Kerinci ataupun dalam bahasa Minangkabau. Nah, itu cabang dari Melayu Polinesia Barat. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Mungkin sedikit kita simpangkan, namun ada hubungan. Kita mengetahui bahwa para ahli menetapkan periodisasi sejarah itu dari zaman batu tua, batu muda, zaman logam, zaman perunggu, zaman kuno, dan ada zaman praklasik dan klasik, zaman Hindu Buddha, zaman Islam. Kita melihat di sekeliling bahwasanya di Jambi atau di Minangkabau itu dikatakan bahwasanya ada masuk peradaban Hindu Buddha. Dari sisi bahasa yang kita pernah teliti bahwasanya itu tinggalan ada ya, sisi bahasa periodisasinya, pengaruh bahasa yang zaman Hindu Buddha mempengaruhi bahasa penduduk setempat itu saya pribadi tidak menemukan. Menurut Pak Ringki bagaimana? Apakah ada kata-kata atau bahasa yang digunakan dalam bahasa Melayu yang berhubungan dengan Hindu Buddha tadi? Menarik sekali. Saya juga meyakini bahwasanya di daerah Kerinci itu memang mempunyai kepercayaan yang sudah turun-temurun. Saya rasa Hindu Buddha belum ada temuan-temuan yang didapatkan di Kerinci. Namun Hindu Buddha ini melekat di daerah hilirnya, karena sebelumnya kepercayaan Buddha itu belum menyentuh ke arah pedalaman seperti Kerinci, karena topografi alamnya yang susah. Kemudian masyarakatnya itu sudah mengenal beberapa kepercayaan lokal yang dianut oleh penduduk Kerinci.
belum dijumpai sampai sekarang bahwasanya alat-alat ataupun alat peraga, alat sesaji yang digunakan oleh masyarakat Kerinci itu yang berhubungan dengan Hindu-Buddha. Mereka mempunyai kepercayaan sendiri, tetapi bisa berbaur dengan kepercayaan Buddha, Hindu-Buddha, dan juga kepercayaan itu Islam itu sendiri. Artinya masyarakat dalam menerima sebuah kepercayaan itu secara terbuka mereka menerima karena masih berhubungan dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Seperti acara kemenyan, membakar kemenyan, ataupun acara kendurisko, turun sawah, kemudian acara negak rumah, nyihit pamun, dan segala macamnya. Nah, itu tidak ditemukan pada kebudayaan Hindu-Buddha, tetapi hanya kepercayaan lokal atau kebudayaan lokal yang hanya ditemukan di Kerinci pada saat ini sampai sekarang ini. Oke, terima kasih. Nanti lain waktu kita akan bahas lagi dengan Pak Rengki. Jadi kita menguak sejarah yang tidak dikuak oleh orang lain. Oke, terima kasih.